kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Bapa Allah yang baik, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh baik ya Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami hingga pada hari ini. Khususnya ya Tuhan, pada saat ini kami mau memakai waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan untuk memahami apa yang hendak Engkau sampaikan dan Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa dan permohonan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua, yaitu pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025, yaitu yang ditulis di dalam kitab Yesaya pasal 56 ayatnya yang pertama. Demikian dikatakan, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Dalam bahasa Batak dikatakan, songonondo hatani cahuba radoti hamu mauhum jala ulaho kamu ma hati gorang ay jonok nama asaro hatuauku jala papataron hati gorakku. Sampai di situ pembacaan kita. Amang Inang dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum dan keadilan adalah dua hal yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Hukum memiliki sifat dan tujuan untuk mengatur dan menata kehidupan kita. Lalu kemudian keadilan menjadi landasan utama dalam mengambil sebuah kebijakan. Kalau kita kaitkan misalnya dengan dokumen-dokumen yang ada di dalam rumusan Undang-Undang 1945 milik bangsa kita. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan dokumen Pancasila atau juga dengan dokumen KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lain sebagainya. Kalau kita memperhatikan dengan seksama setiap isi yang terkandung di dalam dokumen tersebut, kita akan melihat bahwa walaupun ada begitu banyak poin atau butir-butir yang menjadi pedoman dalam buku itu, kita akan menemukan benang merahnya adalah bahwa keadilan adalah asas yang paling utama dan menjadi sesuatu yang dijunjung dengan setinggi-tingginya. Jadi nyawanya, jantungnya adalah keadilan. Nah, Amang Inang, satu hal yang mungkin menjadi masalah bagi kita adalah sering kita sebagai manusia salah paham atau salah memaknai ketika dikatakan tentang keadilan. Kalau dikatakan keadilan, apa definisi kita, Amang Inang? Apakah keadilan itu adalah soal seimbang atau sama rata seperti timbangan, atau bagaimana? Kalau kita melihat Alkitab kita, keadilan definisinya adalah bukan soal sama rata, bukan soal keseimbangan yang seperti ini. Tetapi keadilan adalah ketika semua manusia mendapatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita ambil contoh, kalau kita punya dua anak, yang satu sudah kelas 3 SMA, yang satu lagi masih kelas 3 SD. Lalu anak kita yang SMA, lokasi sekolahnya jauh dari rumah kita. Lalu kemudian
anak kita yang masih SD, dia punya lokasi rumah, lokasi sekolah jauh lebih dekat dibandingkan abangnya yang sudah SMA. Lalu sebagai orang tua kita akan kasih dia ongkosnya. Apakah ongkos yang diterima oleh anak kita yang sudah SMA dan anak kita yang masih SD sama nilainya, sama angkanya? Tentu tidak. Kalau kita andaikan sama-sama kita kasih uang 10.000, tentu itu tidak adil bagi sebagian. Sebab kebutuhannya sudah berbeda, jarak tempuh berbeda, ongkos juga berbeda. Jadi keadilan itu adalah bukan soal angkanya yang sama, tetapi mendapatkan sesuai porsinya masing-masing. Nah, oleh sebab itulah kita juga sering jatuh dalam pemahaman yang salah bagaimana kita semestinya memaknai keadilan Tuhan dalam hidup ini. Kita sering jatuh pada penilaian bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak memenuhi apa yang saya inginkan. Pertanyaannya, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, apakah memang kita sudah layak untuk mendapatkannya? Atau mungkin jangan-jangan kita belum layak, makanya kita belum dikasih. Oleh sebab itu, keadilan adalah juga soal kepantasan. Kalau saya minta sesuatu kepada Tuhan, apakah sudah saya pantas mendapatkannya? Kalau saat ini saya belum mendapat, jangan-jangan memang saya belum pantas untuk itu. Oleh sebab itu, tidak ada istilah, tidak ada celah bagi kita untuk mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Tetapi Tuhan adalah penuh dengan keadilan. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Kita tahu Abang Inam, dalam dunia ini ada istilah yang mengatakan hukum itu tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Sebab kita sudah banyak melihat, bukan sedikit lagi ada penegak hukum yang mau berani membelok-belokkan hukum. Tetapi Tuhan tidak memiliki sifat seperti itu. Tuhan adalah hakim yang adil. Dia mengadili, dia menghakimi kita sesuai dengan apa yang layak kita terima dalam kehidupan kita. Kalau kita andaikan kerajaan surga itu adalah tempat Allah dan kita mau masuk ke dalam, maka tidak ada kemungkinan bagi kita untuk menyogok Tuhan. Kita tahu dalam banyak hal ada istilah orang dalam, atau sesuatu bisa menjadi mulus kalau ada pelicinnya. Sekarang kita bayangkan, kita ingin masuk surga padahal kita tidak layak. Apakah bisa pakai pelicin untuk masuk surga? Tentu tidak, Abang Inam. Sebab kerajaan Allah adalah bagi setiap manusia yang layak. Kalau kita baca di firman ini, kerajaan Allah adalah milik manusia, menjadi hak manusia yang hidup di dalam kesetiaan dan keadilan Tuhan. Oleh sebab itu, jika kita ingin ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan kelak, maka selama hidup kita di dunia ini, kita lakukan yang sebaik-baiknya, kita pakai hidup kita untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita satu di dalam doa. Sungguh segala puji-pujian layak kami haturkan kehadapan-Mu ya Tuhan, oleh segenap kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami telah selesai
membaca dan menghayati sebagian dari firman Tuhan. Buatlah Tuhan firman-Mu itu senantiasa tinggal dan diam di dalam hati kami masing-masing, supaya setiap jejak, setiap langkah kehidupan kami boleh menjadi langkah yang selalu memuliakan nama Tuhan melalui ucapan, tindakan, maupun perbuatan kami. Ya Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon supaya Tuhanlah yang senantiasa menjaga kami, membimbing kami, menuntun dan menopang kami, supaya kami boleh mendapatkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.